Kau pasti mengalami kecelakaan yang sangat serius. Kakimu terluka parah. Aku khawatir akan sangat sulit untuk berdiri lagi. Kaki Direktur Lo. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Kedokteran barat tidak menawarkan solusi. Namun pengobatan tradisional Tiongkok bisa. Kakimu terluka parah, tapi dengan perawatan lanjutan dan perawatan yang tepat melalui teknik akupuntur unikku, itu bisa disembuhkan. Saya tidak berani menjamin kesembuhan total, tapi untuk berdiri itu jelas bukan masalah. Itu luar biasa. Lepaskan celanamu. Melepas celanaku. Dokter Su. Direktur Lu kita menghindari wanita. Dan Anda terlalu blak-blakan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Saya perlu melakukan akupuntur padanya. Bagaimana saya bisa memasukkan jarum tanpa dia melepas celananya? Saya mengerti itu hanya kesalahpahaman. Tahan saja. Rasa sakit berarti meridiannya sedang memulih. Bagaimana kakimu bisa terluka? Kecelakaan mobil. 5 tahun lalu, rem mobil blom. Dan menabrak Direktur Lo. Kecelakaan biasa. Ada banyak masalah di keluarga kaya. Sepertinya dia juga diincar oleh seseorang. Makan ini. Apa ini? Makan saja saat aku menyuruhmu. Bukan berarti aku akan mencelakaimu. Dokter Su, Anda salah paham. Direktur Lu dijebak 5 tahun lalu. Dan diracuni. Sejak saat itu dia sangat berhati-hati dengan apa yang dimakannya. Karena takut akan kecelakaan. Dia juga diracuni 5 tahun lalu. Kebetulan sekali. Di mana kamu diracuni? Itu terjadi di... Saya lupa. Saya akan beritahu saat saya ingat. Masih menyimpan rahasia. Aku tidak peduli untuk tahu. Ini obat yang saya racik sendiri. Melancarkan sirkulasi dan menghilangkan bekuan darah. Serta membersihkan meridian. Kamu mau meminumnya atau tidak? Lupakan saja baiklah. Mau atau tidak terserah. Kamu. Bagaimana denganku? Kamu begitu tidak percaya padaku. Aku juga tidak perlu mencurahkan isi hatiku padamu. Kamu punya temperamen yang buruk. Bukankah suamimu mengendalikanmu? Apakah suamiku mengendalikanku atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Lagi pula dia sudah mati, jadi dia tidak bisa mengaturku. Dokter Su, saya minta maaf. Direktur Lu kita tidak bermaksud begitu. Mohon terima belasungkawa saya. Belasungkawa apanya? Aku menganggapnya seolah dia sudah mati. Jangan sampai aku menemukannya. Dokter Su, maksud Anda bahkan tidak tahu di mana suami Anda. Dia bukan suamiku. Aku bertemu dengannya 5 tahun lalu saat aku diracuni. Dan kemudian aku memiliki anak itu. Dia juga diracuni 5 tahun lalu. Mungkinkah dia wanita yang kucari? Di mana kamu diracuni? Maafkan aku. Aku lupa. Sui-Sui bilang bahwa mereka selalu tinggal di luar negeri. Kalau begitu Sun Wan diracuni di luar negeri. Dia seharusnya bukan wanita dari 5 tahun lalu. Karena kamu sering duduk lama dan tidak berolahraga. Dan darahmu lemah. Terlihat kuat, tapi aslinya lemah. Aku akan menyiapkan satu paket pil untukmu nanti. Minumlah tepat waktu. Ini akan membantumu pulih. Kuat di luar tapi lemah di dalam. Apakah Direktur Lu sekarang mandul? Direktur Lu dengan tingkat pemahaman seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi asisten khusus? Sepertinya saya perlu mencari asisten baru. Jangan Direktur Lu. Saya salah, saya akan diam. Halo. Direktur Lu. Proyek otak masa depan mengalami masalah lagi. Kembali ke perusahaan segera. Pelacakan lokasi ponsel menunjukkan Nian dan Yoyua ada di Lu Group. Mengapa aku tidak bisa melihat mereka? Mengapa mereka datang ke sini? Nian, kamu di mana? Mama, Julio dan aku baru saja pergi bermain. Bukankah kamu di Lu Group? Grup lu apa? Sudahlah. Kalau begitu mungkin pelacakan lokasi ponselku sedang bermasalah. Cepat pulang. Telepon Mama saat kamu sampai di rumah. Kenapa kamu di sini? Mungkinkah Sun Wan adalah Yoyo dan ibu mereka? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin bilang aku datang untuk mencari anak-anak kan? Aku datang untuk mengantarkan obatmu. 3 kali sehari. 1 pil setiap kali. Ingat untuk meminumnya. Direktur Lu. Dokter Su ini sengaja datang untuk mengantarkan obat kepada Anda. Mungkinkah dia jatuh cinta pada Anda? Halo. Baiklah, saya mengerti.
Direktur Lu. Kami menemukan wanita dari 5 tahun lalu. Halo, Sun Wanwan. Ayah meninggalkanmu sebuah wasiat. Apakah kamu ingin membacanya? Aku tidak tertarik membacanya. Bakar saja. Oke. Wasiat itu juga menyebutkan identitas pria liar dari 5 tahun lalu itu. Tidakkah kamu ingin tahu? Su Qingqing, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Kamu di mana? Telur bar. Ruang pribadi nomor 6. Aku akan menunggumu. Kamu datang sangat cepat. Di mana wasiatnya, berikan padaku. Kenapa terburu-buru, Kak? Ayo, duduk dan minumlah. Minuman yang diberikan ibumu 5 tahun lalu padaku merusak reputasiku. Apa kamu pikir aku masih akan jatuh ke dalam tipu muslihatmu untuk kedua kalinya? Kak Mama adalah Mama, dan aku adalah aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan minum ini dulu sebagai siulan. Bagaimana menurutmu, Kak? Sekarang giliranmu. Jika aku meminumnya, kamu akan memberikan wasiatnya. Ucapanku adalah janjiku. Baiklah. Berikan wasiatnya. Wasiat apa? Sebelum ayah meninggal, dia hanya membuat wasiat. Dia meninggalkan semua asetnya kepadaku dan ibuku. Mengapa dia harus mengingat wanita murahan sepertimu? Kamu membohongiku. Jadi kenapa kalau aku membohongimu? Minuman ini dicampur racun. Aku tahu kamu sudah jadi lebih pintar. Tentu saja metodesku juga harus meningkat. Sejujurnya, minuman di ruangan ini, kecuali 2 gelas yang baru saja aku berikan padamu, yang normal. Sisanya telah diganti dengan minuman keras. Kamu sama tercelanya dengan ibumu. Apakah pelacur murahan sepertimu berani menghinaku? Kamu dihancurkan oleh preman 5 tahun lalu. Hari ini kamu akan merasakannya lagi. Pria, pastikan wanita ini bersenang-senang. Su Qingqing, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Tidakkah kamu takut aku akan menelpon polisi? Hubungi polisi. Begitu alkoholnya bereaksi nanti, apakah kamu bahkan akan ingat siapa aku? Jangan lupa untuk merekam klip videonya dan unggah secara daring nanti. Mari kita lihat bagaimana bajingan tua itu masih bisa melindungimu. Cantik, mari kita bersenang-senang. The film was translated and Tanganku, narrated by perempuan M. murahan. Kamu berani menipuku. Aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin? Kamu jelas meminum alkohol itu. Karena aku berani datang. Aku sudah bersiap. Aku sudah meminum penawarnya sebelumnya. Dan aku tahu bahwa tidak ada wasiat sama sekali. Lalu kenapa kamu masih datang? Su Qingqing, jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa mendapatkan bukti kejahatanmu? Apa maksudmu? Sejujurnya, minuman di ruangan ini, kecuali 2 gelas yang baru saja aku berikan padamu, yang normal, sisanya telah diganti dengan minuman keras. 5 tahun lalu ibumu menjebakku. Dia merusak reputasiku. Aku tidak punya bukti, dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang aku punya bukti kejahatanmu. Tunggu saja sampai kamu masuk penjara. Kamu menjebakku. Aku akan melawanmu sampai... Lepaskan aku, lepaskan. Jangan bergerak. Dokter Su, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tang Hao panggil polisi. Oke. Mati saja sana. Direktur Lu, Anda tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Lepaskan pakaian Tuan Lu.
Aku akan menghentikan pendarahan untukmu. Dokter Su cepat bantu Direktur Lu menghentikan pendarahannya. Saya akan menelepon polisi. Jangan gugup, tidak apa-apa. Saya tidak akan mati. Dia biasanya terlihat tenang dan cakap. Tapi bagaimanapun dia baru berusia 20-an. 5 tahun terakhir ini, dia berada di luar negeri sendirian dengan anaknya. Dia pasti sangat menderitakan. Direktur Lu kali ini adalah kelalaian tugas saya. Mohon hukum saya. Tidak apa-apa, saya tidak menyalahkanmu. Saya sendiri yang aktif menahan serangan itu. Direktur Lu benar-benar melakukannya secara sukarela. Apa yang terjadi dengan dua orang itu? Mereka berdua sudah dikirim ke kantor polisi. Kami punya bukti rekaman audio Dr. Su dan bukti rekaman pengawasan dari ruang minuman bar. Mereka pasti akan masuk penjara kali ini. Di mana Dr. Su? Dr. Su pulang untuk meracik sup obat untuk Anda. Dia akan segera kembali. Direktur Lu, Anda tidak tahu ini. Tapi tadi saat Anda di ambulans, setelah Anda pingsan, Dr. Su hampir menangis sampai pingsan. Meskipun dia sendiri seorang dokter, dan setelah tiba di rumah sakit, Dr. UJD juga memberitahunya bahwa Anda hanya tertidur karena kehilangan banyak darah, dan akan segera bangun. Dia tetap menangis tanpa henti, sama sekali tidak profesional. Apakah Sun Wanwan mengkhawatirkanku? Direktur Lu, laporan tes DNA antara Anda dan Yuyo sudah siap. Saya akan mengambilnya. Direktur Lu, aku dengar Anda terluka saat menyelamatkan Wanwan. Bagaimana keadaanmu? Apa kata dokter? Tidak apa-apa, hanya luka luar. Saya mendapat beberapa jahitan. Saya akan baik-baik saja setelah menginap 1 malam. Itu bagus, itu sangat bagus. Kami berhutang banyak padamu kali ini. Jika tidak, ini semua masalah yang disebabkan 5 tahun lalu. Ini semua salahku. Aku tidak melindungi Wanwan dengan baik saat itu. Saya juga mendengar tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Dr. Su mengalami insiden itu di luar negeri. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Luar negeri, 5 tahun lalu. Wanwan mengalami insiden itu di dalam negeri. Kemudian itu menyebabkan skandal besar di mana-mana. Tidak ada pilihan lain. Jadi dia pergi ke luar negeri. Di dalam negeri. Apakah Anda mengatakan Dr. Su diracuni di dalam negeri 5 tahun lalu? Dia sedang hamil. Ya, insiden itu terjadi tepat di sini di Haichan. Mungkinkah wanita dari 5 tahun lalu benar-benar Sun Wanwan? The film was translated and narrated by M Media. Paman Lu, aku datang menemuimu. Apakah Anda merasa lebih baik? Saya baik-baik saja. Saya bisa keluar rumah sakit besok. Jika saya ingin memastikan apakah Sun Wanwan adalah wanita itu, cara tercepat adalah melakukan tes DNA dengan Sui-Sui. Baiklah, kamu sudah melihatnya. Paman Lu perlu istirahat. Ayo kita kembali sekarang. Tuan Lu, Segera ambil ini, dan biarkan saya melakukan tes DNA dengan Sui-Sui. apakah Anda merasa curiga? Baiklah, saya minta segera dianalisis. Tuan Lu, ini adalah hasil dari tes DNA Anda dengan Yuyo. Memiliki hubungan darah. Yue benar-benar anakku. Kalau begitu, wanita dari 5 tahun lalu adalah ibu Yue. Itu bukan Sun Wanwan. Kenapa aku merasa begitu kecewa? Han Chuan, bagaimana kabarmu? Li Huishan, ibu Lu Han Chuan. Di mana kamu terluka? Mama. Xian Siki, kenapa kamu ada di sini? Jangan salahkan Tang Hao. Kamu terluka. Apakah kamu masih akan menyembunyikannya dariku? Ya, Xian Siki, tunangan Lu Han Chuan. kakak Lu. Aku pergi mengunjungi Bibi hari ini. Aku dengar kamu terluka. Bibi sangat ketakutan sampai dia tidak bisa memegang cangkirnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mama, aku baik-baik saja. Aku hanya bertemu preman kecil di bar. Apa yang kamu lakukan di bar? Jangan bilang. Kamu pergi mencari wanita itu lagi. Dari 5 tahun lalu. Sialan. Lu Han Chuan masih mencari wanita dari 5 tahun lalu itu?
Aku benar-benar tidak boleh membiarkan dia menemukannya. Jika tidak, apa yang terjadi 5 tahun lalu, saat aku meracuni seseorang di pesta dansa, akan terbongkar. Kakak Lu, kamu selalu terluka setiap kali mencarinya. Bahkan kecelakaan mobil sebelumnya, itu karena kamu mencarinya. Menurutku wanita itu pembawa sial. Dia datang khusus untuk mencelakaimu. Itu tidak benar, Nyonya. Tuan Lu terluka karena dia menyelamatkan Dr. Su. Lukanya baru saja terjadi. Dokter Su. Dokter Su yang mana? Orang yang merawat kaki Tuan Lu. Dr. Su Nuan. Tang Hao. Mengobati kakinya. Kakimu bisa disembuhkan. Sun Wan. Mungkinkah itu orangnya? Han Chuan, cepat katakan padaku. Apakah Dokter Su itu benar-benar bisa menyembuhkan kakimu? Bibi, seorang dokter yang benar-benar dokter. Kenapa dia pergi ke bar? Lagi pula kakak Lu terluka saat menyelamatkannya. Mungkin dia hanya penipu. Ya, Han Chuan. Kenapa kamu menyelamatkannya? Kamu tidak ditipu olehnya, kan? Dia bukan penipu. Lu Han Chuan benar-benar menahan pisau untukku. Kecuali kakek. Tidak ada yang pernah melindungiku seperti ini. Aku menyelamatkannya, hanya karena dia bisa mengobati kakiku. Aku tidak punya niat lain. Benar sekali. Dia menyelamatkanku, hanya karena aku bisa mengobati kakinya. Apa yang sedang kupikirkan? Lepaskan celanamu untuk aku pun, Tur. Kenapa dia memasang ekspresi seperti itu? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Ini adalah Dr. Su yang merawat kaki Direktur Lu. Dia adalah dokter ajaib yang harus kami antri dan pesan selama 2 tahun. Kakak Lu, kamu telah ditipu. Sun Wan ini sama sekali bukan dokter ajaib. 5 tahun lalu sebelum pertunangannya, dia bermain-main dengan pria, dicampakkan, dan kemudian diusir dari keluarga Su. Dia hanya seorang pembohong. Apa? Hentikan pengobatannya. Jika ini menyebabkan masalah, apa yang akan kita lakukan? Saya berpraktik kedokteran bertahun-tahun tanpa gagal. Ini pertama kalinya saya dimaki oleh anggota keluarga pasien. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu yakin ingin menghentikan pengobatannya? Tidak. Bukankah kamu hanya gadis kecil yang hanya tahu sedikit akupuntur? Kenapa kamu berpura-pura menjadi dokter ajaib di sini? Sekarang cepat pergi dari sini. The film was Baiklah, translated kalau begitu and jangan menyesal. narrated by M Media. Karena kamu menyelamatkanku hari ini. Ini ada sebotol obat untukmu. Meminum obat tepat waktu akan membantu cedera kakimu pulih. Tentu saja, apakah kamu meminumnya atau tidak itu terserah padamu. Han Chuan, kamu bisa berdiri. Ini semua berkat Dr. Su. Kalau begitu cepat bawa Dokter Su kembali. Ya, Mereka menyebutku pembohong. Aku ingin melihat siapa lagi selain aku yang bisa menyembuhkan. Lu Han Chuan, Nuan. Hunanting tuan muda kedua keluarga Hu. Apakah itu kamu? Nanting. Nuan benar-benar kamu. Bukankah ini tuan muda kedua Hu Nanting dari grup formasi Hu? Dokter Su, Anda benar-benar luar biasa. Melihat tidak ada harapan. Dengan kakak Lu, dia langsung menggat yang berikutnya. Transisi yang sangat mulus. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Walau mahir medis, kita tak bisa memanfaatkannya. Han Chuan, mari kita cari dokter lain. Kalau begitu mari kita cari dokter lain. Nanting, kenapa kamu kembali? Kamu dan anak-anak sudah kembali. Tentu saja aku harus mengikutimu kembali. Aku tadi hanya bercanda denganmu. Hu Pharmaceutical Group terus berkembang dan berekspansi beberapa tahun terakhir ini. Kakak laki-lakiku tidak bisa menangani semuanya sendirian. Dan kakak sudah semakin tua. Jadi dia memintaku kembali ke negara ini untuk membantu. Kalau begitu kamu akan cukup sibuk akhir-akhir ini. Benar, ada pesta dansa akhir pekan ini. Aku baru saja kembali ke negara ini. Dan aku tidak punya pendamping wanita. Bisakah kamu memberiku kehormatan untuk hadir bersama? Sebuah pesta dansa. Ayo pergi bersama. Pesta ini akan dihadiri banyak pewaris konsorsium. Aku dengar bahwa kakekmu berencana menyerahkan Su Group.
untuk kamu kelola. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperluas jaringanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan hadir. Jadi sudah diputuskan? Direktur Lo, ini adalah laporan tes DNA untuk Anda dan Sui Sui. Tidak ada hubungan darah. Sui Sui bukan anakku. Wanita dari 5 tahun lalu memang bukan Sun Wan Wan. Tapi kenapa aku merasa begitu kecewa? Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Ibu Yuyu. Di mana Yuyu sekarang? Orang-orang kami mencoba mengikuti adik laki-laki dan Yuyu. Tapi setiap kali di saat krusial, mereka secara misterius kehilangan jejak. Terlebih lagi kamera pengawas di dekat sana juga secara misterius diretas. Seolah-olah ada peretas yang diam-diam membantu mereka. Peretas itu pasti ibu mereka. Itu jelas bukan mama kami. Paman Lu, aku dengar paman terluka. Bagaimana keadaannya? Apakah masih sakit? Yuyu, siapa yang memberitahumu aku terluka? Apakah itu mamamu? Lu Hanjuan, kenapa The selalu film menipu was Yuyu untuk translated info? and Kalau kamu punya nyali narrated lawan by aku M satu lawan Media. satu. Apakah Lu Hancuan nama yang bisa kamu panggil sembarangan? Panggil aku papa. Mimpi saja. Kamu harus menikahi mama untuk menjadi dagiku. Entah aku menikahi mamamu atau tidak, aku tetap papamu. Ini adalah laporan tes DNA untukku dan Yuyu. Kecuali kalian berdua bukan saudara kandung. Jika tidak, kamu adalah anakku. Kapan kamu melakukan tes DNA? Saat kamu tidak tahu. Panggil aku papa. Proyek kotak masa depan. Apakah Anda masih ingin mengerjakannya? Panggil aku adik kecil. Kamu berani mengancamku. Panggil aku papa. Panggil aku adik kecil. Panggil aku papa. Berhenti berdebat. Yuyu, beritahu Daddy. Siapa mamamu? Di mana dia? Su Yuyu tidak bisa mengatakannya. Paman Lu, meskipun aku sangat menyukai paman. Tapi, paman belum lulus ujian kami. Aku masih belum bisa memberitahu paman di mana mama berada. Apakah Anda benar-benar berpikir Yuyu kami adalah gadis manis yang naif? Yuyu, ayo pergi. Pergi. Hentikan mereka. Jika harimau tidak menunjukkan taringnya, kamu menganggapnya seperti Hello Kitty. Paman, aku sabuk hitam taekwondo. Mau mencoba lagi? Jangan mencoba-coba. Direktur Lo, Nama lengkap Yuyu adalah Su Yuyu. Pergi periksa informasi penerbangan. Kita seharusnya bisa menemukan ibu mereka. ya. Satu dengan IQ super tinggi. Satu lagi sabuk hitam taekwondo. Ibu mereka. Monster macam apa dia sebenarnya? Detektif swasta. Nona Shen, orang yang Anda minta untuk saya pantau. Lu Hancuan memang mengalami terobosan. Kemarin asistennya tiba-tiba pergi melakukan tes DNA. Aku tahu ada yang tidak beres. Jadi aku menukar laporan identifikasi itu. Yang ini adalah yang asli. Hancuan ternyata punya anak. Di mana anaknya? Aku tidak tahu. Asistennya hanya mengirim sampel tes. Aku tidak melihat anaknya. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Juga, lain kali jika hal seperti ini terjadi, lakukan hal yang sama. Dan segera beritahu aku. Nona Shen, mohon tenang saja. Temukan anaknya sesegera mungkin. Ya Nona Shen. Lu Hancuan, kamu hanya boleh menjadi milikku. Nuan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Tuan Nyonya, silakan pilih topeng. Itu pesta dansa bertopeng. Benar sekali. Dokter Su masih punya waktu untuk menghadiri perjamuan. Bukankah seharusnya kamu di rumah mengurus anak-anak? Jika seseorang dengan kaki yang tidak nyaman sepertimu bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kamu. Nanting, ayo pergi. Lihat dengan jelas. Ambil segelas anggur ini dan berikan kepada pria yang memegang tongkat itu. Lu Hancuan, aku membiarkanmu lolos 5 tahun lalu.
Kali ini aku harus menangkapmu. Halo Nian. Aku sudah sampai di lokasi pesta makan malam. Aku akan melindungi Mama dengan baik. Juga perhatikan Lu Han Chuan. Lihat, apakah dia gagal menjaga kebajikan pria lagi. Mengerti? Pesta hari ini tidak buruk bukan? Ya, Nuan-Nuan aku pergi ke kamar kecil. oke. The film was translated and narrated by M Media. Lu Han Chuan minum tepat setelah cedera kakinya sembuh. Tuan Lu masih dalam perawatan. Tolong jangan minum alkohol. Minum jus saja. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Hu Nanting? Tuan Wu sangat mementingkan status keluarga. Dia tidak akan membiarkanmu menikah ke dalam keluarga. Ini urusan pribadiku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Entah aku minum atau tidak itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya sekadar mengingatkan Anda, agar cedera kaki Anda tidak kambuh, dan merusak reputasi saya. Kalau begitu saya benar-benar berterima kasih pada Dr. Su. Sama-sama. Anggur itu justru diminum oleh orang lain. Siapa wujud sialan ini? Mengapa perasaan ini mirip dengan saat saya diracuni 5 tahun lalu? Apakah saya diracuni lagi? Kamu baik-baik saja. Kepala saya agak pening. Baru 1 gelas anggur dan kamu sudah seperti ini. Kalau tidak bisa minum jangan sok kuat. Pulanglah bersamaku. Kenapa kepalaku juga berputar? Aku akan menelepon Tang Hao untuk menjemput kita. Saya tidak akan pergi. Saya akan menelepon Nanting. Di mana ponsel saya? Saya akan menelepon ponsel saya sendiri. Mengapa ponsel saya tidak berdering? Di mana ponsel saya? Pergi sewa kamar. Bawa kami berdua untuk istirahat. Tidak berhasil lagi. Tidak, aku harus melihat kali ini. Wujud mana yang diuntungkan pada akhirnya? Bukankah ini ponsel Mama? Di mana Mama? Cukup cemas bukan? Kamu juga punya bekas luka di dadamu. Apakah kamu wanita dari 5 tahun lalu? Akhirnya aku menemukanmu. Cari 2 preman. Temui aku di kamar 1310 Hotel Century. Dan retas kamera pengawas di lantai 13 untukku. Su Nuan-Nuan. Berani menghalangi jalanku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Santai saja. Jangan sampai dia mati. Biarkan dia tetap hidup. Ingat untuk merekam videonya. Jangan khawatir Nona Shen. Lu Han Chuan, saat kamu bangun besok, bagaimana kamu akan mengingat siapa yang berbaring di sampingmu malam ini? Kamu tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Tidak Mama dalam masalah. Halo Nian, Mama dalam bahaya. Cepat datang bersama Yuyu. Kemana Nuan-Nuan pergi? Mengapa aku tidak bisa menemukannya dimanapun? Siapa kamu, lepaskan dia? Nak, urus saja urusanmu sendiri. Tanya.
Bagaimana kabarmu? Mama dan pamanmu. Begitu mereka kembali kita tidak perlu khawatir. Aku akan pergi menemui Yuyu dan Lian. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Mama. Nya. Yang kembali ke kamar bersamaku tadi malam. Sepertinya itu Sun Wanwan. Dia juga punya bekas luka di dadanya. Mungkinkah wanita 5 tahun lalu itu benar-benar Sun Wanwan? Kakak Lu, kamu sudah bangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja itu aku. Kakak Lu, apa kamu lupa apa yang terjadi semalam? Kakak Lu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Wanita tadi malam adalah Shen Siki. Aku ingat dengan jelas itu Sun Wanwan. Biar kulihat dadamu. Kenapa kakak Lu? Apa kamu ingin melakukannya lagi? Cepat. Baiklah, Wanita tadi malam. Jelas bukan kamu. kakak Lu, orang semalam itu benar-benar aku. Lu Hancuan, kamu tidur denganku dan sekarang ingin pergi begitu saja. Aku beritahu ya, tidak bisa. Jika kamu bersikeras mengatakan bahwa kita berdua tadi malam tidur bersama, kenapa kita tidak panggil polisi sekarang dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengumpulan bukti? Jangan panggil polisi. Kakak Lu, tolong jangan marah. Aku hanya terlalu cemas. Itu Bibi. Dia terus mendesakku untuk menikahimu. Itulah kenapa aku. Sudah kubilang sejak lama. Pertunangan kita sudah dibatalkan. Beraninya masih merencanakan sesuatu terhadapku. Karena itu masalahnya. Kerjasama antara kedua keluarga kita juga akan segera dibatalkan. Jangan lakukan itu kakak Lu. Kecuali kamu beritahu aku siapa wanita tadi malam itu. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Lu Hancuan tahu. Wanita semalam itu adalah Sun Wanwan. Aku tidak tahu siapa orang itu kemarin. Saat aku menemukanmu, hanya kamu yang ada di kamar. Benarkah? Wanita tadi malam benar-benar bukan Sun Wanwan. Dokter Su. Dia benar-benar datang ke pesta dansa. Tang Hao, bantu aku mengambil semua rekaman pengawasan dari lantai 13 hotel. Juga, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Lu Hancuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Lu Hancuan, kamu benar-benar masih tidak bisa melupakan perempuan murahan Sun Wanwan itu. Begitukah? Hanya berdasarkan orang seperti dia, wanita murahan dari keluarga kelas 2, apakah dia layak mencuri priaku? Keluarga Su, aku akan mengingat kalian semua. Direktur Lo, tadi malam di lantai 13 Hotel Century, rekaman pengawas hilang. Hilang kebetulan sekali. Direktur Lo, silakan lihat. Sun Wanwan tadi malam bersama Hu Nanting. Mungkinkah ingatanku benar-benar bermasalah? Wanita tadi malam bukan Sun Wanwan. Lalu wanita yang kembali ke kamar bersamaku, sebenarnya siapa dia? Nomor ini. Milik wanita tadi malam itu. Halo, siapa ini? Yuyu, apakah itu kamu? Paman Lu. Bagaimana paman bisa punya nomor telepon Mama? NOMOR ini benar-benar milik mamamu. Bisakah kamu meminta mamamu untuk menjawab telepon? Mama sedang tidur. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan pada mamamu. Bisakah kamu meminta mamamu untuk pergi ke Hotel Century? Tapi kakak sulung belum mengizinkan paman melihat Mama. Aku sudah bertemu mamamu. Jika tidak, bagaimana mungkin aku punya nomor teleponnya? Baiklah, kalau begitu.
Itu benar-benar bukan Sun Wanwan tadi malam. Itu adalah Ibu Yuyu. Aku sebenarnya salah mengiranya sebagai Sun Wanwan. Terlepas dari itu, aku harus menemuinya dulu sebelum melakukan hal lain. Mama paman Lu meminta untuk bertemu denganmu di Hotel Century. Paman lu yang mana? Itu paman Lu Han Chuan. Apa mau Lu Han Chuan denganku? Bagaimana Anda mengenal Lu Han Chuan? Kami baru saja bertemu secara tidak sengaja. Baiklah. Mama pergi sebentar ya. Kalian berdua jaga adik kalian baik-baik. Selamat tinggal, Mama. Kakak-kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang sibuk melakukan short selling saham grup Shen. Wanita dari grup Shen itu berani menindas Mama. Kita harus membuat dia membayar harganya. Lu Han Chuan dan saya sudah saling kenal cukup lama. Tapi saya bahkan tidak menyimpan nomornya. Saya penasaran di mana dia. Saya akan menelepon dan bertanya. Halo, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sepertinya dia sedang menelpon. kakek. Halo kakek. Nona tuan tua pingsan. Dia saat ini sedang diselamatkan di rumah sakit First Topel. Cepat datang. Saya akan segera kembali. Kenapa Sun Wanwan pergi dengan terburu-buru? Direktur Lo, Kamu bilang, mitra luar negeri, ingin mengadakan rapat darurat. pertemuan ditunda. Aku ingin bertemu Ibu Yuyu hari ini. Dan tolong periksa untukku. Sun Wanwan baru-baru ini, apakah dia mengalami masalah? Aku tidak tahu orang seperti apa dia. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Permisi Tuan, restoran kami sudah tutup. The film was translated and narrated by M Media. Tang Hao. Aku akan kirim nomor telepon Ibu Yuyu, restoran kami tutup. Nomor telepon. Periksa informasi pemilik nomor telepon, dikirimkan kepadamu. Bagaimana keadaan kakek? Tuan tua menderita serangan jantung yang disebabkan oleh agitasi emosional. Untungnya penyelamatan dilakukan tepat waktu. Di masa depan dia perlu lebih memperhatikan istirahat dan menjaga emosinya tetap stabil. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Mengapa kakak tiba-tiba menjadi begitu gelisah? Nona muda, perusahaan buruk pengelolaannya beberapa tahun terakhir. Kami sepenuhnya mengandalkan bisnis yang didukung oleh Shen Group. Hari ini, kami tiba-tiba menerima pemberitahuan dari Shen Group mengatakan mereka akan membatalkan semua kerja sama kita. Tuan tua pingsan karena cemas. Kerjasama itu berjalan dengan baik. Mengapa membatalkannya? Memutuskan kontrak secara sepihak. Bukankah mereka takut rugi? Nona sulung keluarga Shen memintanya khusus. Dia ingin membayar kompensasi untuk mengakhiri kontrak. Nona muda tertua dari keluarga Shen, Shen Siki. Terlebih lagi keluarga Shen menyebarkan berita. Tak akan ada kerjasama lagi dengan keluarga Su. Mitra lain yang tidak tahu alasannya. Mengira ada masalah dengan Su Group. Dan semua menuntut untuk mengakhiri kontrak mereka. Mengapa Seki menargetkan keluarga Su? Kakak lu kamu telah ditipu. Sun Wanwan ini sama sekali bukan dokter ajaib. Mungkinkah karena Lu Han Chuan? Sepertinya, saya perlu mencari kesempatan untuk bertemu Shen Siki, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakek, bagaimana keadaan kakek? Aku baik-baik saja. Kakak mohon beristirahat dan pulihkan diri. Serahkan masalah keluarga Shen kepada saya untuk diselesaikan. Saya akan meresepkan obat lagi untuk kakek. Minum beberapa hari, kakak akan baik-baik saja. Terima kasih atas kesusahan Wan Wan. Namun, jika grup Su tidak bisa diselamatkan,
Maka biarkan grup Su bangkrut dan dilikuidasi. Kakek, Aku awalnya berencana menyerahkan grup Su kepadamu. Agar kau punya sesuatu untuk diandalkan. Tapi aku sadar. Bahkan tanpa grup Su, dengan kemampuanmu, kau tidak akan kekurangan uang. Oleh karena itu, kau tidak perlu khawatir dan memaksakan diri demi grup Su. kakek ini berbeda. Grup Su adalah kerja keras seumur hidup kakek. Saya pasti akan memberikan segalanya untuk melindunginya. Jika Sensiki menargetkan grup Su, karena saya, tidak akan ada gunanya jika saya mendekatinya secara langsung. Haruskah saya meminta bantuan Nanting? Tidak, dia baru saja kembali ke negara ini. Dia tidak mengenal Sensiki. Mungkin saya harus meminta bantuan Lu Hancuan. Ada masalah dengan proyek grup Su. Bisakah Anda? Tuan Lu. Saya menemukan informasi pemilik ponsel itu. Seharusnya itu wanita dari 5 tahun lalu. Dokter Su Anda di sini juga. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi dengan proyek Su Group? Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Saya akan kembali dulu. Lu Hancuan, saya menemukan wanita dari 5 tahun lalu itu. Mengapa saya merasa begitu kecewa? Tuan Lu. Nama pemiliknya adalah Litian R. Dia berusia 26 tahun ini. Dia penduduk asli Haicheng. Ini fotonya. Ini Ibu Yuyul. Kenapa aku merasa begitu kecewa? Apa sebenarnya yang kuharapkan? Haruskah kita menemuinya? Aku akan menelponnya dulu. The film was translated and narrated by M Media. Halo, ada apa? Nona, tolong segera ke rumah sakit. Tuan tua pingsan lagi. Saya akan segera ke sana. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Masih tidak bisa dihubungi. Aku hanya bisa mengiriminya pesan singkat. Berikan ponselmu. Halo. Aku pria dari Hotel Chanturi malam itu. Kita mungkin pernah bertemu 5 tahun lalu. Bisakah kita bertemu? Kamu yang tentukan waktu dan tempatnya. Mengapa kakek pingsan lagi? Liu Shuing baru saja datang. Dia membuat keributan besar. Untuk apa Liu Shu yang datang ke sini? Dia mendengar bahwa Su Group saat ini sedang berjuang secara finansial dan datang ke sini untuk mengancam tuan tua. Dia menuntut 50 juta. Jika tidak, dia akan mentransfer saham yang dipegangnya kepada direktur lain dan mengusir tuan tua dari Su Group. 50 juta. Dia benar-benar punya nyali untuk meminta sebanyak itu. Tidak mungkin. Kakek tidak boleh distimulasi karena grup Su lagi. Saya harus menelepon Sensiki sekarang. Halo Nanting. Apakah kamu punya informasi kontak Sensiki? Kirimkan padaku, aku perlu menemuinya untuk sesuatu. Siapa yang mengirim pesan ini? Hotel Chanturi. 5 tahun lalu. Mungkinkah itu Nian Nian dan ayah mereka? Oke, jam 1 siang ini. Sampai jumpa di restoran Hotel Chanturi. Halo. Apakah ini Nona Sensiki? Saya Sun Wanwan. Apakah Anda ada waktu hari ini? Bisakah kita bertemu? Baiklah, saya sedang menuju ke sana sekarang. Kakek. Saya pasti akan menyelamatkan grup Su. Nona Shen. Mohon izinkan grup Shen untuk terus bekerja sama dengan grup Su. Nona Su, apakah kamu sedang memohon padaku? Ya, saya memohon kepada Anda. Mohon Nona Shen. Saya mohon Nona Shen.
Izinkan Grup Shan dan Grup Su untuk bekerja sama. Dokter Su sebelumnya, bukankah kamu cukup sombong? Bagaimana bisa sekarang kamu harus memohon padaku? Jika saya menyinggung Anda sebelumnya Nona Shen, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kalau memohon kamu harus bersikap seperti pengemis. Sikapmu itu Nona Su sama sekali tidak tulus. Lalu apa yang Anda inginkan? Aku ingin kamu keluar dari Haicheng, kembali ke luar negeri. Selama kamu pergi, aku bisa terus bekerja sama dengan Grup Su. Jika tidak, baiklah saya setuju. Saya akan pergi besok. Saya harap Anda menepati janji Anda. Nona Shen, saya ambil rekaman pengawasan rumah sakit. Saya menemukan bahwa wanita ini, setelah pergi bersama anak itu, asisten Lu Hanchuan, segera pergi melakukan tes DNA. Anak ini, kemungkinan besar adalah anak Lu Hanchuan. Bukankah ini Sun Wanuan? Sun Wanuan dan Lu Hanchuan punya anak. Mungkinkah 5 tahun lalu? 5 tahun lalu, orang yang melakukan hubungan satu malam dengan Lu Hanchuan adalah Sun Wanuan. Singkirkan anak itu untukku. 10 juta. Tidak masalah. Saya akan pergi ke luar negeri besok. Sebelum The saya film was pergi, translated saya ingin melihat and Yan Nian dan narrated ayah by mereka M-Media. untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Itu Sun Wanwan. Halo Nian Nian, ada apa? Mama cepatlah kembali. Sui-sui telah diculik. Apa? Sun Wanwan, kamu muncul lagi. Tuan Lu mohon segera datang ke rumah Dr. Su. Sui-sui telah dikulit. Apa? Aku akan segera ke sana. Tuan Lu, Kenapa kamu ada di sini? mereka adalah anak-anak Sui-sui. Sudahlah, itu tidak penting sekarang. Cepat beritahu aku tentang keadaan penculikan Sui-sui. Nian Nian, cepat beritahu paman lu tentang apa yang terjadi saat itu. Yuyu sui-sui, dan aku sedang bermain di lingkungan sekitar. Tiba-tiba sebuah mobil van datang. 2 orang truan. Mereka menebar sui-sui mendorongnya ke mobil. Yuyu dan aku tidak sempat menyelamatkannya. Saat saya mengejar mereka, para penculik sudah pergi dengan mobil. Sudahkah kamu mengirim orang untuk menyelidiki? Kami sedang menyelidikinya, tapi para penculik itu sangat profesional. Jejak di jalan juga sudah dihapus. Mama, apakah sui-sui masih bisa kembali? Dia akan kembali, dia pasti akan kembali. Baru saja. Dia memanggilmu ibu. Kamu ibu mereka. Ya Tuan Lu. Nian Nian dan Yuyu, juga anak-anak Dr. Su. Mereka kembar 3 dengan Sui-sui. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Sui-sui kembar 3 dengan Yuyu? Mungkinkah ada masalah dengan tes DNA-nya? Mama, aku merindukan kakak sulung. Menyelamatkan anak adalah prioritas sekarang. Tanya nanti saja. Apakah mereka sudah menelepon meminta tebusan? Tidak, saya sudah menelepon polisi. Segera cari orang untuk menyebarkan berita bahwa aku akan membayar tebusan 100 miliar. Selama anak itu kembali dengan selamat, aku sama sekali tidak akan menuntut masalah lain. Ya Tuan Lu, saya akan segera menanganinya. Penculik hanya menculik demi uang. Selama tebusan dibayar penuh, anak itu pasti akan kembali dengan selamat. Terima kasih, Tuan Lu. Sun Wanwan. Wanita dari 5 tahun lalu itu, apakah itu benar-benar Anda? Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Anak itu mengalami ruptur limpa. Dia butuh operasi segera. Kalau begitu cepat lakukan operasi. Saya ibunya. Apakah saya perlu menandatangani sesuatu? Atau apakah selama operasi, Anda menemui kesulitan? Saya juga seorang dokter. Saya bisa ikut serta dalam perawatan. Nyonya, tolong tenang dulu. Kami tidak bisa mengoperasi sekarang. Karena anak itu memiliki golongan darah RH negatif. Bank darah rumah sakit, kami tidak memiliki golongan darah ini. Aku bergolongan darah RH negatif. Ambil darahku. Terima kasih, Tuan Lu. Baiklah, ikuti saya.
Dia tidak bisa memberikan transfusi darah untuk Sui-Sui. Kenapa? Karena kerabat dekat tidak boleh mendonorkan darah. Jika aku mengatakannya, bukankah Mama akan tahu identitas Lu Han Chuan? The film was Apa yang harus aku translated lakukan? and narrated by Nuan M Nuan, Media. Sui-Sui Nian Nian, dan Yu Yu. Apakah mereka benar-benar kembar tiga? Tentu saja. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Karena Sui-Sui mungkin saja adalah anakku. Apa? Ini tidak mungkin. Liu Suyin ingin menghancurkanku saat itu. Jadi dia mencari preman. Bagaimana mungkin itu kau? Mama, apa yang dia katakan itu benar. Dia melakukan tes DNA dengan Yu Yu. Mungkinkah ada kesalahan di antara semuanya? Apakah pria dari 5 tahun lalu itu benar-benar kau? Kita bicarakan ini nanti. Sekarang mari kita selamatkan Sui-Sui dulu. Tuan, jika Anda benar-benar ayah anak itu, Anda tidak bisa mendonorkan darah secara langsung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Sui-Sui. Tang Hao, Ya, segera kirim orang ke setiap rumah sakit. Habiskan berapapun untuk mengumpulkan darah RH negatif, dan segera kirimkan ke sini. ya saya akan segera menanganinya. Kalau begitu saya akan pergi bersiap untuk operasi. Baik, Biarkan aku pergi juga. Aku juga bisa menyelamatkan Sui-Sui. Nuan Nuan, kamu terlalu gelisah, tenanglah. Jika kamu masuk, kamu hanya akan membuat masalah. Mereka semua adalah ahli bedah terbaik di dunia. Percayalah pada mereka. Sui-Sui pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Darah akan segera dikirimkan. Mengapa kau dan Yu Yu melakukan tes DNA? Aku perhatikan Nian Nian sangat mirip denganku. Dan mereka, secara khusus, tertarik pada urusanku. Jadi aku mulai curiga. Jadi kau dan Yu Yu melakukan tes DNA. Kapan kalian melakukannya? Mereka berdua, saat pertama kali datang ke perusahaan. Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Pertama kali anak-anak dan aku bertemu, adalah di tempat parkir bandara. Itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagiku. Tempat parkir bandara. Itu hari aku kembali ke negara ini. Jadi kau sudah tahu bahwa Tuan Lu mungkin adalah ayahmu. Dan kau diam-diam menyelidiki di belakangku. Bukan aku. Kakakku yang menemukannya. Yu Yu, kamu benar-benar mengkhianati kami. Mama, jangan dengarkan omong kosong Yu Yu. Sui-Sui yang punya ide itu tidak ada hubungannya denganku. Kalian ini. Tuan Muda Lu, darahnya sudah tiba. Cepat bawa ke dokter. Dokter. Baiklah, segera atur operasinya. Sui-Sui, bagaimana perasaanmu? Cepat panggil dokternya ke sini. Mama, aku baik-baik saja. Paman Lu, Anda di sini juga. Kakak kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Apa aku mengenalmu? Siapa kakakmu? Kakak sulung. Berhenti berpura-pura. Papa dan Mama sudah tahu segalanya sekarang. Apa? Kedokmu sudah terbongkar. Sui-Sui, aku dengar itu semua idemu. Kamu malah mendorongku untuk menanggung kesalahan. Siapa yang menyuruhmu jadi yang tertua? Jika langit runtuh, tentu saja kamu yang harus menahannya. Bodoh, jangan berpura-pura bodoh. Mama, perutku sakit. Ada apa? Apakah lukanya sakit? Sayatannya baik-baik saja. Anak itu mungkin ketakutan saat terbangun. Beristirahatlah dengan baik. Selama masa pemulihan, kau akan segera membaik. Oke, terima kasih dokter. Mama, soal menyembunyikan pencarian Papa darimu, aku juga terlibat. Kalau begitu jangan salahkan Sui-Sui. Dan aku juga, Mama. Kami salah. Mengapa tak ada yang memberitahu Mama? Setiap kali kami menyebut Papa sebelumnya, Mama akan menggertakkan gigi. Kami takut Mama akan sedih. Kami sudah mendiskusikannya. Jika kami tahu Lu Han Chuan punya masalah, aku akan memberinya pelajaran demi Mama. Jadi kamu puas dengan hasil penyelidikannya? Puas-puas. Biarkan Paman Lu menjadi papa kami. Apa? Yu Yu benar-benar sangat membantu. Tidak heran semua orang bilang, anak perempuan adalah penyejuk hati yang penuh perhatian. Kenapa kamu tidak setujui saja permintaan anak-anak? Dia ingin menikahiku demi anak-anak. The film was Aku justru berpikir, translated Paman Lu, and lebih narrated cocok by menjadi M papaku. Media. Hunanting kenapa?
Kamu mencurigai identitas Sui-Sui, membuat Mama marah. Dan juga dengan Sensike, kamu bersikap ambigu. Yang paling penting, kamu terlalu bodoh dan tidak layak menjadi papaku. Bagaimana bisa Hunanting lebih pintar dariku? Adik kecil, itu semua hanya kesalahpahaman. Lalu, tapi Direktur Lu menyelamatkan Dr. Su 2 kali. Kenapa Anda tidak menghitungnya? Kakak kedua aku lebih suka Paman Lu menjadi papa kami. Mengapa kita tidak melakukan pemungutan suara? Kata sulung siapa yang lebih kau sukai untuk menjadi papa kita? Apa itu perlu ditanyakan lagi? Pasti Lu Han Juan. Kenapa? Dia bisa dengan santai menipu 1 miliar dari seseorang. Anak orang kaya yang bodoh seperti itu. Bagaimana bisa kita melepaskannya? Begitu aku mendapatkan grup Lu ke tanganku, Mama bisa mencampakkannya kapan saja. Susui-sui kau minta dipukul ya? Mama tenang-tenang. Kakak sulung masih di bawah pengaruh obat bius. Dia berbicara omong kosong. Halo, ada apa? Nora, Liu Shuing ada di rumah sakit menuntut uang lagi. Tolong segera ke sana. Aku akan segera ke sana. Dasar nenek tua. Cepat berikan aku 50 juta. Aku butuh uang itu segera. Apa yang terburu-buru? Apa kau sedang terburu? Buru ingin berinkarnasi? Kakek jangan marah pada orang seperti ini. Itu tidak sepadan. Sun Wanuan dasar perempuan murahan. Jika bukan karena kamu, mungkinkah King masuk penjara? Aku akan mencabik-cabikmu. Apakah pelajaran yang kuberikan belum cukup? Mengapa dia melindungiku kali ini? Apakah masih demi anak-anak? Lu Han Juan, kenapa kamu ada di sini? Mama baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Papa wanita jahat ini selalu menindas Mama. Papa harus membantu Mama membalas dendam. Tentu saja. Mama. Papa. Sun Wanuan. Ini anak-anakmu dengan Lu Han Juan. Bagaimana mungkin? Apa yang mustahil tentang itu? Takdir yang berputar. Kamu mengirim Nuan-Nuan ke kamarku. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Mengirimnya ke kamarmu. Tuan Lu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih padaku, mengapa tidak memberiku 50 juta? Mimpi saja. Memberimu 50 juta bukan hal mustahil. Tapi untuk apa kamu berniat menggunakannya? Apa kau benar-benar akan memberinya 50 juta? Sun Wanuan. Apakah kamu pikir Tuan Lu sekejam dirimu? Kamu harus belajar dari Tuan Lu. Bersikaplah lebih toleran dan murah hati. Bagaimana kalau untuk tuntutan hukum King? Kamu pergi mencabut kesaksianmu selama persidangan kedua. Katakan saja bahwa kalian berdua bersaudara hanya sedang bercanda. Dengan cara ini King bisa dibebaskan tanpa tuduhan. Apa gunanya jika aku menarik kembali kesaksianku? Preman yang disewa Su King itu. Bukankah dia sudah mengakui semuanya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mengenai preman itu, aku sudah menyelesaikan semuanya dengannya. Selama uangnya ada, dia bisa menanggung kesalahan atas segalanya. Jadi 50 juta yang kamu inginkan. Apakah untuk preman itu? Tepat sekali, Tuan Lu memang pintar. Apakah kamu merekamnya? Mama bisa percaya padaku untuk menangani semuanya. Merekam apa? Tentu saja merekam apa yang baru saja kamu katakan. Penjaga. Menyuap saksi untuk bersumpah palsu. Menghalangi keadilan hukum. Ini cukup untuk membuatmu dipenjara 10 tahun. Bawa dia ke kantor polisi. Sun Wanuan dasar perempuan murahan. Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa masuk ke tempat tidur Lu Han Juan? Bagaimana kamu bisa melahirkan ketiga anak nakal ini? Bungkam mulutnya. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. The Selidiki film was tuntas Liu Shui. translated Transaksi and keuangannya narrated by selama 5 tahun M. terakhir. Temukan preman yang dia sewa itu. Aku ingin dia dan putrinya saling menemani di penjara seumur hidup mereka. Ya, saya akan segera menanganinya. Papa Paman sangat keren. Benarkan kata kedua? Dia lumayan. Tuan Lu adalah ayah kandung anak-anak. Ya, kakek. Apakah kau mendengar semuanya tadi? Kakak buyut, Papa, dan aku sudah melakukan tes DNA. Itu tidak mungkin salah. Apakah Paman terkejut? Apakah ini tidak terduga? Ini cukup tidak terduga. Kalau begitu, anak-anak sudah sebesar ini.
Cepatlah daftarkan pernikahan kalian. Kakek, memiliki anak tidak berarti kita harus menikah. Dia tidak ingin menikah denganku. Kenapa? Omong kosong. Kalian sudah punya 3 anak. Bagaimana bisa kalian tidak menikah? Kakak jangan gelisah. Nuan. Saya percaya pada karakter Tuan Lu. Jika kau menikah dengannya, kakek akan merasa lega. Kakek, Nona Sulung. Kakak paling mengkhawatirkan pernikahanmu. Sekarang setelah kita menemukan Nona muda dan ayah kandung dari Tuan muda, tolong nikahi saja dia. tapi Di saat seperti ini, kamu masih butuh gadis untuk mengambil inisiatif. Kamu ini laki-laki bukan? Masalah itu, Nuan. Menikahlah denganku. kau benar-benar ingin menikahiku. Benarkah? Bukankah kakek juga bilang begitu? Anak-anak kita sudah begitu besar. Kita harus segera menikah. Dia benar-benar menikahiku, hanya demi anak-anak. Si bodoh ini, ternyata dia introvert dan sangat tanggung. Mama, apakah Mama setuju dengan Papa? Nuan. Ayo kita menikah. The film was translated and narrated by M Media. Kau bersihkan tempatnya. Baik istriku sayang. Baiklah, satu hidangan lagi akan segera siap. Aku akan pergi membuka pintu. Hancuan, aku dengar kamu menangguhkan. Kerja sama dengan grup Shen, apa kamu sudah lupa? Dulu Tuan Shen tua yang menyelamatkan ayahmu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Shen Ziki yang memberitahumu bukan? Kalau begitu kenapa tidak kamu tanya dia? Kenapa aku membatalkan kerja sama dengannya? Apa yang terjadi malam itu di pesta dansa? Aku sudah tahu. Nah, aku juga sudah tua. Aku harap kamu segera menikah dan punya anak. Bahkan jika kamu tidak ingin menikahi Shen Ziki, kamu bisa menikahi orang lain. Ayo lihat. Ini ada beberapa wanita muda. Lihat mana yang kamu suka. Cepat lihat. Ibu. Aku tidak akan menikahi siapapun dari mereka. Kamu. Jangan bilang kamu. Terluka saat kecelakaan mobil. Di bagian bawah sana. Itu tidak benar. Nak, jika kamu sakit, kita harus segera mengobatinya. Bagaimana kalau begini? Kita tetap harus pergi mencari Sun Wan itu, karena dia bisa menyembuhkan kakimu. Dia pasti punya cara. Pergi cepat, pergi. Aku tidak sakit. Cepat. Aku tidak sakit. Kesehatanmu hancuan buruk. Uang maharnya harus dilipat gandakan. Menurutku dia tidak waras. Kalian tidak boleh berbicara tentang Papa seperti itu. Papa sedang ditindas. Cepat pergi bantu. Nenek, lepaskan Papa dengan cepat. Papa kamu memanggilnya Papa. Ya, dia adalah Papa Yueyu dan saudara-saudaranya. Saudara. Halo nenek. Bagus, bagus, bagus. Ketiga anak ini anakmu. Kamu nakal sekali, hebat sekali. Sampai punya 3 anak, dan menyembunyikannya dari ibumu ini. Mungkinkah 5 tahun lalu? Ya. Itu 5 tahun lalu. Gadis yang selama ini ku cari. Ketiga anak ini. Juga anak-anakku dengannya. Di mana dia, di mana orangnya? Segera panggil dia supaya mama bisa melihatnya. Jangan sampai dia itu wanita tidak benar. Dokter Su.
Mengapa Anda ada di sini? Jetty, dia adalah wanita yang Anda cari selama 5 tahun ini. Kamu nakal sekali. Apa yang telah kamu lakukan? Nuan-Nuan. Sebelumnya Tante bicara padamu dengan cara yang mungkin berlebihan. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tante hanya ingin kalian berdua bahagia. Oke, Tanti. Masih memanggilnya Bibi. Kamu harus memanggilnya Ibu sekarang. Apa yang terjadi? Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kamu nakal sekali. Ada apa denganmu? Masalah sebesar ini, dan kamu bahkan tidak mendiskusikannya dengan Mama. Nak, lihat betapa bodohnya kamu. Uang mahar belum diberikan. Bagaimana bisa kalian sudah mendaftarkan pernikahan? Halo. Sekretaris Liu, segera pergi ke bank sekarang. Ambil set perhiasan jok hijau kekaisaran yang saya simpan di brankas dan bawa keluar. Juga 99 batang emas itu sekalian. Lalu kembali ke kediaman lama sekali lagi. Ambil sertifikat properti untuk 3 rumah pekarangan di Beijing dan serahkan semuanya di sini kepada Hancuan. The film was Ibu, apa yang sedang translated kamu lakukan? and Cukup-cukup, narrated jangan by khawatir soal M-Media. itu. Nuan-Nuan. Perhiasan dan batang emas ini adalah uang maharmu. Lain hari, 2 properti di selatan kota juga akan dialihkan kepadamu. Benar sekali. Ini cek senilai 100 juta satu. Itu angpau yang Mama berikan padamu. Sebagai tambahan, 3 rumah pekarangan di Beijing akan diberikan kepada anak-anak masing-masing 1 set. Anggap itu hadiah selamat datang dari nenek. Ini terlalu berlebihan. Tidak berlebihan. Simpanlah. Nenek sangat baik. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Nenek. Nenek sangat menyayangimu. Cucu-cucu kesayanganku. Bagaimana kalau begini? Nenek akan segera menyiapkan pesta pernikahan yang megah. Saya ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada semua orang. Supaya teman-teman lamaku iri setengah mati. Baiklah, saya pergi sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Nenek. Selamat tinggal, Nenek. Baiklah, biarkan dia meributkannya sendiri. Kamu tidak akan bisa menghentikannya. Ibuku benar. Aku benar-benar berhutang pernikahan padamu. Tapi, kita hanya mendapatkan surat nikah demi anak. Apakah benar-benar perlu membuatnya semegah itu? Direktur Lo. Dalang di balik penculikan Sui-Sui telah ditemukan. Shen Ziki yang menyewa orang untuk melakukannya. Aku tahu itu dia. Di mana dia? Dia sedang bersembunyi. Juga, saya sudah menemukan seseorang untuk memulihkan rekaman pengawas dari malam pesta itu. Orang yang bersama Anda malam itu memang benar Dr. Su. Namun, Shen Ziki membawa orang dan menyerat Dr. Su pergi. Apa? Malam di pesta dansa itu, aku jelas dibawa kembali oleh Hunan Tingkan, Sui-Sui. Mama diracuni malam itu. Papa menyelamatkan Mama terlebih dahulu. Dan baru setelah itu Pamanmu menggendong Mama pulang. Aku diracuni. Lalu, bagaimana kau menyelamatkanku malam itu? Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Aku tidak ingat. Saat aku bangun keesokan harinya, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ini sesuatu yang harus saya dengar? Kirim lebih banyak tenaga. Segera lacak Shen Ziki. Ya. Benar, beberapa hari yang lalu, sebuah dana luar negeri secara jahat melakukan short selling pada grup Shen. Grup Shen menderita kerugian besar. Sekarang mereka dalam situasi putus asa, berebut mencari pendanaan di mana-mana. Mereka menindas Mama. Tentu saja, kita harus menindas mereka balik. Saudara-saudaraku sangat luar biasa. Kalau begitu mari kita bantu mereka. Sebarkan berita. Siapapun yang berani meminjamkan uang kepada grup Shen, berarti mencari masalah dengan puluhan cuan. Saya ingin grup Shen lenyap sepenuhnya dari Haicheng. Ya, Direktur Lu, saya akan segera menanganinya. Ayo makan.
Lu Hancuan, pria terkaya di Haicheng, akan mengadakan pernikahan abad ini dengan putri sulung grup susu Nuan Nuan. Dalam pernikahan abad ini, keduanya bertemu 5 tahun lalu dan memiliki 3 anak kembar. Lu Hancuan. Kebangkrutan keluarga Shen membuatku terlunta-lunta di jalanan. Aku harus membalas dendam ini. Halo 10 juta yang tadi. Apakah kamu masih menginginkannya? Jika kamu mau culik orang lain untukku. Selamat pagi. Selamat pagi. Mama cepat bangun. Nenek membawa banyak barang. Su Yuyu, jelaskan dulu padaku. Apa yang terjadi tadi malam? Mama tenang dulu. Aku akan pergi bermain dengan nenek dulu. Su Yuyu? Aku minta maaf. Aku menindihmu. Tidak apa-apa. Reaksi fisiologis normal di pagi hari. Aku mau mandi. Di taman kecil. Gali. Menanam benih kecil. Bunga kecil bermekaran. Itu bagus sekali. Sayang. Sini, nenek akan memberimu sedikit hadiah. Ini uang jajanmu. Mengapa kau tidak bersama mereka? Yuyu, Ketana-tanakan. apalagi yang bisa kamu tarikan? Tarikan semuanya, biar nenek rekam. Dan kemudian, unggah ke akun Doushio ini. Saya ingin membuat semua teman lamaku iri padamu. Subjek 3. Subjek 3. Bagus. Yuyu cepat kemari. Ini yang paling kamu kuasai. Cepat-cepat. Datang. Yueyu, kita mulai pertunjukannya. Apakah Yueyu menari dengan baik? Ya. Tepuk tangan dan bersorak untuk Yueyu. Yueyu, kita juga punya itu. Lihat si kecil itu. Sejak kecelakaan mobil itu, aku sudah lama tidak melihat mama sebahagia ini. Terima kasih. Sama-sama, aku tidak melakukan apa-apa. Kalian semua bermainlah sendiri sebentar. Nuan-nuan, Mama. Ini adalah gelang leluhur keluarga lu kami. Saya memberikannya padamu. Mama ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Mama bilang ambil Jati, ambil saja. Gelang ini diwariskan kepada menantu perempuan keluarga lu. Jika kamu tidak mau mengambilnya, kepada siapa lagi harus saya berikan? Nuan-nuan, tolong terima ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya. Memang seharusnya begitu. Saya The film mendengar was anak-anak bilang, translated kalian and tidur bersama narrated tadi by malam. M-Media. Mama, Kalian berdua sekarang sudah suami istri. Sangat wajar untuk tidur bersama. Mama hanya ingin mengingatkanmu. Jangan punya anak lagi. jadi sekarang kamu tidak mendesakku untuk punya anak lagi. Kamu sudah punya 3 anak. Apalagi yang perlu saya desak? Lihat, pria hanya butuh beberapa detik. Tapi wanita harus melalui 10 bulan kehamilan yang berat. Mengapa dia harus menanggungnya? Jika dia ingin anak, biarkan dia melahirkannya sendiri. Kamu benar-benar ibu kandungku. Mama, pemikiranmu sangat progresif. Benar kan? Ayo. Mari kita segera sarapan. Setelah kita selesai makan, saya akan mengajakmu mencoba gaun pengantin. Nenek, aku ingin ikut juga. Baiklah, nenek akan mengajak Yuyu keluar untuk membeli banyak gaun kecil yang cantik. Oke, Baiklah. baiklah. Ayo pergi. Su Nuan-nuan, kamu akhirnya jatuh ke tanganku juga. Diam. Mama telah diculik oleh Shen Zige. Aku akan mengikuti mereka.
Kamu lacak lokasiku. Kamu bodoh sekali. Kali ini, kamu tidak menangkapku, tapi malah menangkap mamaku. Kau bocah kecil. Berhenti bicara omong kosong. Ikat dia dan bawa dia pergi juga. Tidak perlu menangkapku. Aku tahu semua triknya. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat jalankan mobilnya. Mama sudah bangun. Kita diculik. Mama jangan takut. Papa akan segera tiba. Saya akan mengirim seluruh keluargamu ke bawah bersama. Aku tidak akan ke sana. Siki, tenanglah. Kaki tanganmu sudah tertangkap. Jika kamu membiarkan mereka pergi begitu saja, aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu ajukan. Saya membiarkan mereka pergi. Mimpi saja. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Saya ingin mereka pergi ke bawah dan The dikubur film was bersamaku. translated and narrated by M Jangan. Media. Jangan. Seseorang sepertimu, bagaimana kau bisa lulus taman kanak-kanak, mematuhi hukum dan disiplin? Bukankah guru mengajarimu itu? Ahli penjinak bom Direktur Lo tidak akan sampai tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa anak-anak dan cepat pergi. Bawa mereka pergi. Mama, aku tidak mau pergi. Mama, aku tidak mau pergi. Mama, aku tidak mau pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan tetap di sini bersamamu. Dengan kemampuan Sui Sui dan Mian Mian, mereka pasti bisa menjaga Yue Yue dengan baik. Dan grup Lo. Takdir yang malang menyebabkanmu menderita selama 5 tahun. Kali ini, aku akan tetap bersamamu. Itu palsu. Sui-sui bomnya sudah dijinakkan. Aku ketakutan sekali. Makanlah permen ini untuk menenangkan sarafmu.